semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya. Nah, ini saya punya ikan tongkol, kemudian ikan tongkolnya ini saya kasih sedikit garam. Sekarang saya lumurin terlebih dahulu. Nah, ini udah selesai, sekarang saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini ada 1 buah tomat, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai keriting atau cabai merah ya. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya ya. Selanjutnya sekarang saya siapkan minyak terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan tepung terigu supaya nggak lengket dan nggak meletus-meletus. Nah, ini minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita goreng ikannya sampai matang dan garing ya. Nah, sementara ini matang teman-teman, di kompor sebelah saya akan menyiapkan air. Saya rebus bumbu sambalannya tadi. Ini saya rebus terlebih dahulu bawang putih sama bawang merahnya sama tomatnya. Kalau udah setengah matang baru kemudian saya masukkan cabenya ya. Sekarang saya masak kembali sampai semuanya matang. Nah, ini ikannya juga udah matang. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Bumbu sambalannya juga udah matang, bawangnya juga udah empuk ya. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini sambalannya akan saya ulek aja ya teman-teman. Kalau mau di blender juga silakan sesuai selera. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir ya. Nah, sekarang saya ulek. Ini udah cukup seperti ini. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan sedikit minyak. Kita akan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Ini kita tumis sampai bumbunya ini agak kering ya. Nah, ini bumbunya udah agak kering seperti ini dan udah matang. Sekarang saya masukkan ikannya. Ini saya tidak menambahkan lagi bumbu karena tadi pas nguleknya udah saya kasih bumbu ya teman-teman. Sekarang kita masak sebentar lagi sampai bumbunya ini benar-benar kering dan matang ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompornya ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan menyiapkan takjilnya. Ini ada ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan gula pasir, 50 ml air hangat kuku ya. Sekarang kita aduk-aduk, kita sisihkan atau kita diamkan sampai mengembang ya. Selanjutnya ini ada tepung terigu sebanyak 200 gram atau setara 2 ons. Kemudian ini ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan munjung, 1/4 sendok teh vanila bubuk. Nah, ini saya aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian ini yang ragi tadi udah mengembang seperti ini. Sekarang kita masukkan juga. Saya pecahkan 1 butir telur. Kemudian saya masukkan air minum suhu ruangan sebanyak 200 ml ya. Nah, ini saya aduk-aduk secara bertahap. Ini saya aduknya menggunakan balon whisk supaya gampang tercampurnya ya. Nah, ini airnya semuanya saya masukin, saya aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini teman-teman tetap diaduk-aduk sampai adonannya ini benar-benar halus dan nanti warnanya itu agak mengkilat ya.
Nah, ini adonannya udah halus. Selanjutnya ini saya tadi udah lelekan margarin ya teman-teman. Sekarang kita masukkan margarin yang udah dilelehkan sebanyak 7 sendok makan ya. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai margarinnya ini tercampur rata juga sama adonannya ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang saya tutup, saya diamkan sampai 1 jam ya. Selanjutnya teman-teman, sementara itu saya akan mengulek bumbu untuk sayurnya. Ini saya udah iris-iris bawangnya. Bawang putihnya terdiri dari 2 siung, bawang merahnya 4 siung, 3 buah cabai keriting, 1/4 buah terasi koin ya. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur ya. Nah, ini saya ulek sampai halus. Kemudian tadi saya juga ada kencur ya teman-teman, sebanyak 1 ruas jari ya. Nah, ini bumbunya udah halus. Kemudian di ini saya udah sisir juga gula aren atau gula merah sebanyak 1 sendok makan. Ini ada 3 lembar daun jeruk, sejempol tangan, asam jawa yang saya larutkan sama sedikit airnya. Ini saya siapkan air secukupnya, saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai. Nah, ini airnya udah mendidih. Ini sayurnya ada kacang panjang dan kubis, sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Ini kita rebus sebentar sampai layu aja. Nah, ini udah cukup. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Ini nggak usah terlalu empuk ya teman-teman, karena nanti mau dimasak kembali ya. Selanjutnya saya akan rebus toge sama kangkung. Ini udah saya cuci bersih. Nah, ini udah cukup. Sekarang saya angkat dan tiriskan juga ya. Selanjutnya teman-teman, ini saya punya kelapa parut. Saya beli di pasar 1 buah. Ini saya pakai setengah buah dari kelapa parut tadi. Ini kelapanya saya sangrai supaya kelapanya nanti lebih wangi dan tahan lama ya, nggak basi ya. Nah, ini kita sangrai sampai agak kering seperti ini. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau kelapanya ini dikukus silakan sesuai selera ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi beserta sama daun jeruknya. Ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar harum dan matang ya. Kemudian saya masukkan air asam jawanya. Selanjutnya gula arennya ya. Nah, ini gula arennya saya masukkan sekitar setengah sendok makan, sesuai selera aja. Saya nggak suka kalau terlalu manis untuk sayurnya, jadi saya kasih setengah sendok makan aja ya. Nah, sekarang saya masukkan kelapa yang udah disangrai tadi. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Ini gunakan api yang kecil aja supaya nggak gosong. Sambil ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman, supaya bumbunya ini lebih halus ya. Nah, ini kalau udah tercampur rata dan bumbunya udah agak kering, baru kemudian kita masukkan sayurnya ya. Untuk sayurnya ini jangan lupa harus benar-benar ditiriskan airnya ya teman-teman, supaya nanti nggak cepat basi ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata sama bumbunya. Ini saya matikan kompornya, saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Ini nggak usah dimasak lagi karena sayurnya udah kita rebus sebelumnya ya. Nah, ini udah cukup, sekarang udah siap kita sajikan. Selanjutnya teman-teman, sekarang kita lihat adonan martabaknya. Nah, ini udah mengembang, ini kurang dari 1 jam, sekitar 45 menit. Sekarang saya kempeskan terlebih dahulu. Ini saya aduk-aduk menggunakan balon whisk ya, supaya udaranya keluar. Nah, ini udah cukup, sekarang siap kita panggang ya. Ini saya udah siapkan teflon ya teman-teman. Ini teflon saya
ada sedikit sisa dari margarin yang saya lelehkan tadi. Sekarang kita panaskan teflonnya, harus benar-benar panas. Gunakan api yang terkecil aja. Nah, ini kalau teflonnya udah panas, sekarang kita masukkan adonannya. Ini satu adonan saya dapat 2 loyang ya teman-teman, jadi kita masukkan separohnya supaya nanti ada pinggir-pinggirnya. Sekarang kita gunakan sendok sayur seperti ini sambil ditekan-tekan bagian pinggirnya. Nah, untuk ketebalan pinggirannya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman. Kalau mau tebal banget silahkan diulangkan kembali ya. Ini kita tunggu sampai keluar gelembung-gelembungnya atau ada bintik-bintiknya ya. Ini gunakan api yang kecil aja. Sekarang kita taburkan gula pasir secukupnya. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman, pinggirannya juga udah agak gosong. Sekarang saya angkat ya. Selanjutnya saya masak sisanya. Ini sama seperti tadi. Supaya ada pinggirannya, kita gunakan sendok sayur seperti ini sambil ditekan dan diputarkan ya. Nah, kita diamkan sejenak sampai udaranya keluar. Kemudian ini nanti saya taburin sama gula pasir secukupnya ya. Nah, sekarang kita masak kembali sampai benar-benar matang, jangan lupa ditutup. Sementara itu teman-teman, saya akan olesin margarin secukupnya di bagian atasnya aja. Kalau mau di bagian bawahnya silakan. Nanti ini martabaknya nggak saya lipat ya. Kalau mau dilipat silakan juga sesuai selera. Ini toppingnya saya punya keju parut. Kemudian ini ada SKM ya, kita kasih secukupnya aja. Nah, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini teman-teman, yang ini juga udah matang. Sekarang saya angkat ya. Ini sama, saya olesin margarin secukupnya aja bagian atasnya. Kemudian ini saya kasih keju parut separoh. Separohnya nanti saya kasih coklat ceres ya. Nah, untuk toppingnya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Terakhir kita kasih SKM secukupnya. Selanjutnya teman-teman, saya akan menyiapkan minumannya. Ini saya kasih SKM secukupnya. Kemudian saya kasih air secukupnya. Ini kalau mau dikasih gula pasir silakan sesuai selera. Jangan lupa diaduk-aduk. Kemudian ini saya udah siapkan juga buah balewa ya teman-teman. Ini udah saya potong-potong. Sekarang saya masukkan secukupnya. Kemudian batu es ya secukupnya. Nah, ini bagian atasnya saya kasih lagi buah belewanya ya. Sekarang udah siap kita sajikan. Oke, ini dia teman-teman, masakan saya hari ini udah selesai. Untuk lauknya ini ada balado tongkol, sayurnya ada sayur urap, minumannya ada es susu balewa, dan takjilnya ada martabak teflon. Nah, ini martabaknya satu loyangnya lagi udah dimakan sama anak saya si Farel sama Nopal ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.